Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami, yaitu dengan materi yang berjudul penggolongan hukum. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Layan Muhammad sebagai penggulan dengan NIM 2430 2060 10003. Perkenalkan, saya Cisya Kalista Harhab sebagai moderator dengan NIM 2430 1060 175. Perkenalkan, nama saya Fitrilia, saya sebagai pengendari 2 dengan NIM 2430 1060 195. Perkenalkan, nama saya Nadia Syederil sebagai pemateri pertama dengan NIM 2430 1060 192. Perkenalkan, nama saya Victoria Margareta, saya sebagai pemberi kritik dan saran dengan NIM 2430 1060 160. Di sini saya akan memberitahukan apa yang menjadi tujuan dari pembahasan kami. Yang pertama yaitu adalah mengetahui pengertian penggolongan hukum. Yang kedua, mengetahui pembagian dari penggolongan hukum itu sendiri. Adapun daftar isi dari materi kami, yang pertama adalah pengertian penggolongan hukum, yang kedua adalah kriteria penggolongan hukum. Next. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian penggolongan hukum, yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Aliasa Beril. Saya persilahkan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian penggolongan hukum. Berdasarkan KBBI, arti kata penggolongan mengacu pada sebuah tindakan dalam mengelompokkan sesuatu. Maka arti dari penggolongan hukum adalah sebuah proses mengkategorikan yang terkait tentang hukum berdasarkan kriterianya, seperti sumbernya, bentuknya, wilayah berlakunya, serta subjek hukum yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kriteria penggolongan hukum. Kriteria penggolongan hukum terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber kriteria hukum berdasarkan bentuknya. Jika berdasarkan bentuknya, maka hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis, yaitu hukum yang sistemnya berasal dari upaya lembaga legislatif bersama eksekutif. Hukum ini tertulis dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan presiden. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum ini biasanya juga dikenal dengan yang namanya hukum kebiasaan, sebab hukum ini secara eksplisit tak tercantum dalam perundang-undangan seperti hukum tertulis. Namun, hukum ini berkembang sebab adanya praktik sosial, tradisi, dan lainnya. Hukum ini tidak tercantum dalam dokumen formal, tetapi hidup dalam praktik masyarakat, contohnya seperti hukum adat. Lalu, kriteria hukum berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua juga, yaitu hukum material dan hukum formal atau formil. Hukum material seperti yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Peter, ia menuliskan bahwa hukum material adalah sumber hukum yang berasal dari substansi hukum. Namun, sumber hukum material sendiri terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor ideal dan faktor real. Jika faktor real adalah faktor yang berasal dari masyarakat sehingga terasa sangat aktual dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Jika faktor ideal yaitu sebuah pedoman yang wajib ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga lainnya serta bertanggung jawab dalam menjalani tugasnya. Maka daripada itu, hukum inilah yang mengatur hak dan kewajiban orang atau subjek hukum seperti hukum pidana dan hukum perdata. Hukum formil yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum material seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dalam hukum formil terdapat sumber-sumbernya, yaitu seperti undang-undang, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, kebiasaan, serta doktrin. Jika undang-undang adalah sebuah peraturan
Jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim perkara setelahnya. Traktat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh subjek-subjek hukum internasional baik negara maupun non-negara. Yang keempat, kebiasaan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik oleh karena itu telah dianggap sebagai hukum oleh suatu masyarakat atau organisasi. Yang terakhir yaitu sebuah doktrin atau pendapat ahli hukum yang bentuknya adalah pendapat akademis, tetapi doktrin ini mengandung kaidah-kaidah yang dapat langsung diterapkan oleh praktisi hukum sepanjang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Yang ketiga, berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu terbagi menjadi dua, hukum nasional dan hukum internasional. Jika hukum nasional yaitu sebuah hukum yang berlaku di suatu negara tertentu seperti kita, yaitu hukum di negara Indonesia. Yang kedua, hukum internasional yaitu hukum yang berlaku antar negara atau organisasi internasional seperti hukum perjanjian internasional. Pemateri selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Fitri Lia. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan materi dari saya tadi. Di bagian 4, berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum positif, hukum yang dicita-citakan, dan hukum asasi. Hukum positif atau bisa disebut ius constitutum adalah hukum yang membuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam. Dan di tempat tertentu, hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim asalkan hukum tersebut mengikat. Bagian yang kedua adalah hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum, hukum yang diharapkan akan berlaku pada masa mendatang. Bagian ketiga, hukum asasi, hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja atau yang sering disebut sebagai hukum alam. Kelima, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 bagian, hukum yang memaksa, hukum pengaturan atau dispositif. Hukum yang memaksa adalah hukum yang pelaksanaannya tidak dapat dihindari oleh siapapun dan harus ditaati. Hukum pengaturan atau dispositif adalah hukum yang bersifat yang memberikan pilihan sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat menyepakati ketentuan yang berbeda dari hukum yang ada. Yang keenam, berdasarkan subjek yang diatur dibagi menjadi 2 bagian, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau subjek hukum lainnya, mencakup hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Pada yang kedua, hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu atau subjek bentuk lainnya, mencakup hukum perdata dan hukum dagang. Contohnya, kasus pertambangan Freeport. Kasus pelanggaran hukum perdata yang pertama ini terjadi pada tahun 2006. PT Freeport Indonesia, anak perusahaan dari Freeport McMoran Moran, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, terlibat dalam sengketa dengan pemerintahan Indonesia terkait perjanjian kontrak tambang yang mengatur pengelolaan tambang emas dan tambang di Papua. Pada bagian ketujuh, berdasarkan isi atau objek yang diaturnya, dibagi menjadi 4 bagian, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum tata negara. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum perdata, hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu dalam masyarakat seperti hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perjanjian. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan dalam kegiatan perdagangan. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antara negara dan warga negara. Terima kasih kepada Saudari Fitri Lia yang sudah menyampaikan materi yang kedua. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada kritik dan saran yang akan disampaikan oleh rekan saya, Victoria Margareta. Kami persilahkan. Materinya sudah jelas, tetapi penjelasannya masih kurang mendalam dan deskriptif. Istilah hukum seperti traktat dan jurisprudensi perlu dijelaskan lebih sederhana. Disarankan untuk menambahkan contoh penerapan hukum di Indonesia lebih banyak, serta visualisasi seperti tabel. Analisis lebih mendalam mengenai peran hukum juga diperlukan agar
materi lebih informatif dan menarik. Terima kasih. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Alia sebagai notulen kita pada saat sesi kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tadi ialah penggolongan hukum adalah sebuah proses. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tadi ialah penggolongan hukum adalah sebuah proses mengategorikan yang terkait tentang hukum berdasarkan kriterianya, antara lain bentuk, sumber, wilayah berlakunya, waktu berlakunya, sifatnya, serta subjek dan objek hukum yang diaturnya. Baik, demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Dengan itu saya memohon untuk seluruh anggota kelompok agar dapat maju ke depan. Maka daripada itu berakhirlah presentasi kami pada saat hari ini, dan kami juga akan menantikan setiap saran dan kritikan dari Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Firman Esa MH. Demikian presentasi dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.